Ketika orang ada di dalam epicentrum kekuasaan, diberikan jabatan, umumnya mereka akan memandang segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan satu mata. Tetapi ketika mereka keluar dari jabatan itu, dari epicentrum itu, terlebih ketika mereka didepak keluar, maka mereka membuka mata yang satu dan melotot untuk kemudian berkoar-koar ke sana sini untuk mengatakan tentang sesuatu yang normatif, sesuatu yang jauh dari intrik-intrik politik, membela segala sesuatu secara dengan pendekatan atau pandangan teori-teori murni. Nah, kita akan mau bicarakan tentang persoalan lebaynya politisi politik di Indonesia dengan semua unsur-unsurnya, baik pengamat, politisi, dan yang lain-lain. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, inilah ruang publik kita yang didesain dalam rangka untuk menghimpun mereka-mereka atau sobat-sobat yang sama-sama ingin meninggikan diri, meninggikan argumentasi, menajamkan argumentasi kita, pandangan kita, opini kita dari hari ke hari, tanpa harus berteriak di sana-sini, memaki, apalagi mengumbar emosi yang sifatnya destruktif. Don't raise our voice, emotion, but argument, ya. Oke, teman-teman. Kita kembali di sini, saya ingatkan kembali teman-teman yang tertarik dengan investasi tanah di sekitar IKN, 10-15 menit di dekat IKN. Teman-teman bisa cek websitenya, informasi di website di bukanpartaipolitik.com. Di sana teman-teman bisa menghubungi nomor telepon marketingnya dan akan diajak berkomunikasi. Hanya dengan 1 juta teman-teman sudah bisa merajut impian. Kembali kepada persoalan topik kita, yaitu lebaynya politik kita di negeri kita ini, terkait ketika kita bicara tentang Hasto ya, ini dari penangkapan Hasto kemudian kita akan kemana-mana. Penetapan, bukan penangkapan, penetapan ya, status tersangka Pak Hasto sebagai orang yang ditersangkakan ya ada bagian atau mengambil bagian dalam konteks kasus Harun Masiku ya, penyuapan komisioner KPU. Nah, yang menurut saya dalam konteks ini lebay itu adalah ketika beliau mengatakan apa yang beliau lakukan bersama dengan PDIP itu adalah salah satu cara untuk memperjuangkan demokrasi ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana itu dikorelasikan, dihubungkan, sehingga ada tesis atau pernyataan yang menurut saya jauh sekali ya ketika bicara tentang persoalan suap dengan perjuangan demokrasi atau penegakan hukum. Nah, lebay-lebay yang lain ini juga kita lihat misalkan ketika tim advokasi atau tim hukum dari PDIP mengatakan bahwa mereka diberikan kado Natal ya. Sudah saya jawab di konten sebelumnya bahwa itu tidak bisa disamakan dengan persoalan kado Natal. Apapun hari-hari besar keagamaan kita, ya bahwa kehidupan itu, masalah kehidupan itu ya selalu datang. Di hari Natal ada juga orang yang meninggal, di hari Natal ada orang yang sakit keras, ya harus dibawa ke rumah sakit, ada yang mencuri, ada yang tertangkap, dan yang lain-lain. Jadi saya kira kita terlalu lebay ketika mengatakan bahwa penetapan tersangka pada jelang Natal itu disebut sebagai kado Natal. Kemudian kita lihat lebaynya Ray Rangkuti ya, atau sebelum Ray Rangkuti kita bicara tentang Yasona Lawli yang lebay ketika ditanya oleh dicecar dengan pertanyaan oleh sesama para anggota DPR dan beliau bersumpah bahwa beliau adalah seorang penganut agama tertentu ya, entah apa yang dimaksudkan oleh beliau. Karena kalau di dalam setahu saya ya, bahwa dalam perspektif agama yang disebut oleh Pak Yasona, saya kira persoalan tidak perlu harus bersumpah. Cukup katakan iya, kalau iya, tidak, jika tidak. Lebih dari itu dari si jahat ya, seperti itu. Itu lebaynya Pak Yasona Lawli, apalagi mengatakan tidak kenal sama Harun Masiku. Pada akhirnya beliau terseret dalam kasus ini. Entah bagaimana beliau bisa meyakinkan kita semua bahwa tidak ada sesuatu yang negatif dalam konteks pernyataan beliau. Kemudian kita lihat bagaimana lebaynya yang lain ya. Lebay-lebay yang lain itu dari Rea Rangkuti ya, yang mengatakan bahwa KPK itu bukan Komisi Pemberantasan
korupsi, tapi komisi ya katakanlah pemberantasan warga kritis. Ini lebay juga ya gitu. Bahwa ketika KPK menangkap seperti Pak Hasto, lantas kemudian dimaknai sebagai upaya pemberantasan kaum atau warga korupsi, ya saya kira ini kan tidak mengedukasi publik ya. Saya kira biarkanlah KPK meyakini dirinya bahwa apa yang mereka putuskan untuk mereka kerjakan itu adalah amanah dari konstitusi. Lebay-lebay yang berikutnya tentu ada banyak ya. Sebenarnya kalau mau dikumpul ini, dari negeri ini memang lebay secara politik ya. Tapi kita mau lihat lebay dalam pengertian begini. Pemahaman tentang bahwa kasus Hasto itu sebagai sebuah kasus politis ya, bukan kasus hukum murni, ini membuat kita jadi lebay juga ya. Karena saya kira kita pernah belajar, atau sebut saya secara pribadi pernah belajar bagaimana guru-guru besar, bagaimana doktor-doktor, bagaimana master-master itu mengedukasi kami ya bahwa hukum itu tidak pernah bisa dilepaskan dari persoalan politik ya. Dan bahkan hukum itu adalah alat politik sendiri. Nah, ini yang juga harus mengatakan bahwa pada tatanan ideal, pada tatanan normatif, seringkali memang kita selalu menganggap bahwa segala sesuatu itu katakanlah harus dipisah antara politik dan hukum. Siapa yang bisa memisahkan antara politik dan hukum? Ya, di mana hukum itu merupakan produk politik dan hukum itu akan mengerjakan urusan-urusan politik. Ya, jadi saya kira kita cukup lebay ya kalau mengatakan mau memisahkan persoalan kasus Hasto bukanlah kasus hukum, atau kemudian itu kasus politik ya, bukan hukum murni. Saya kira ini yang harus kita coba sadari bersama, bahwa negara manapun itu sulit untuk mengatakan bahwa bisa berdiri, bisa tegak kalau politik dan hukum itu tidak saling membackup. Ya, disitulah makanya pertarungannya itu adalah pertarungan untuk memperebutkan siapa yang dipercayai oleh publik sebagai stakeholder utama, ya pemilik hak penuh ya dalam perspektif kedaulatan rakyat, ya bahwa power itu ada pada rakyat. Nah, disitulah kemudian muncul mekanisme demokrasi. Demokrasi muncul dan kemudian memunculkan nama, suka atau tidak suka dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang mengitarinya, kecurangan di sana sini, tetapi dari proses demokrasi itu muncullah yang namanya pemenang. Pemenang itulah penguasa yang kemudian punya legitimasi untuk menciptakan hukum, menggunakan hukum yang ada untuk kepentingan-kepentingan tujuan negara. Ya, tidak ada satu negara yang sangat katakanlah sempurna ya, perfect. Nah, itu tidak akan mungkin ya, sulit. Makanya banyak orang yang punya tatanan idealismenya bahwa sebuah negara itu mesti damai dan sejahtera tanpa adanya senjata. Jadi tidak usah menganggarkan senjata ya, menghabis-habiskan uang, lebih baik diberikan beras dan sebagainya. Itu kan lebay juga ya. Nah, saya kira hasil dari proses perdamaian itu kan satu deal yang sebenarnya mau dikatakan bahwa oke, kami tidak menggunakan bedil, kami tidak menggunakan senjata, kami tidak menggunakan rudal, tapi mari kita kerjasama. Saya ikut mengambil bagian dalam persoalan ekonomi ya, supaya negara kami juga nyaman dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian terjadi ya apa disebut dengan munculnya para kapitalis, munculnya para oligarkis, munculnya mereka-mereka yang punya kepentingan ekonomi yang saling bersaing. Ya, ini sebagai sebuah hukum alami. Kalau bicara tentang perspektif teorinya Thomas Hobbes, ya kita bicara tentang power alami itu, bahwa negara itu punya hak ya yang memang dikonstruksi secara sadar bahwa untuk bisa menjadi hakim, untuk menjadi penengah, menjadi orang yang kemudian mendistribusikan kekayaan-kekayaan itu, maka dibentuklah sebuah sistem pemerintahan. Nah, pemerintahan itulah yang disebut sebagai penguasa. Nah, kalau penguasa ini diganggu sana-sini, ya pasti akan melakukan yang disebut dengan desakan ya, bargaining position, tawar-menawar. Ya, kamu sebaiknya diam. Ya, jadi bukan berarti kalau diingatkan seperti peringatan KONI mengatakan bahwa oh saya sudah tahu, sudah ditelepon bahwa kamu temanmu itu suruh diam dan sebagainya. Lah memang begitu gitu loh. Jadi kita jangan lebay gitu. Kalau ada kekuatan politik tertentu yang berusaha untuk mendikte pemerintah, berusaha untuk menjatuhkan pemerintah, ya pasti akan ada orang bilang ya kekuatan semut menggigit ya.
Nah, ini bukan semut lagi yang menggigit, ini raksasa yang diganggu ya, seperti itu. Yang kepada mereka punya hak legitimasi untuk menstabilkan negara, untuk membuat negara ini tidak chaos, tidak hancur, tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengkacaukan sesuatu, memancing di air keruh, sehingga segala sesuatunya bisa berbahaya bagi bangsa dan negara. Jadi saya kira ini persoalan lebay-lebaynya politik kita ya. Nah, saya lupa tadi sampaikan bagaimana juga Pak Mahfud MD ini agak lebay juga ya, ketika bicara tentang menanggapi statement-statement Prabowo tentang bagaimana damai di dalam konteks korupsi yang dikatakan itu bukan korupsi, tapi itu kolusi ya, bukan damai, itu kolusi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di konten-konten yang berikutnya karena kita sedang ikuti dinamika perkembangan politik. Setidaknya di sini bukan partai politik ini hanya mencoba untuk menunjukkan sisi-sisi yang sebenarnya selalu ditutup-tutupi, bagaimana sebenarnya politik itu bekerja ya, dalam konteks ruang yang tidak banyak ditampilkan di ruang publik. Karena itu, mari bukan sobat partai politik, kita belajar bersama ya, bahwa kita ini adalah pihak yang bisa salah pasti ya, kita bisa salah ya, karena itu kita coba perbaiki dari hari ke hari. Kalau statement-statement kita itu memang penuh kesalahan di sana sini ya, di hari berikutnya kita akan perbaiki. Seperti itulah sebenarnya politik, demokrasi, dan apapun yang ingin kita kerjakan bersama untuk tujuan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bukan partai politik.